kita akan belajar bagaimana melakukan proses produksi. Pertama, karena di sini belum ada data produknya yang mau dibuat, kita pertama tambahkan produk dulu. Nama produknya di sini misal Lasso M. SKU induknya Lasso M, rak produknya bisa dikasih strip jika nggak tahu. Kemudian pilih kategorinya misal hijab. Terus ke deskripsi produknya kita kosongin dulu aja sekarang. Video URL-nya kosongin. Terus beratnya misal 120 gram. Panjang lebar tingginya kosongin aja. Kemudian tambahkan varian. Di sini contoh warna. Kemudian warnanya misal tanah, terus hitam, terus satu lagi misal babi. Kemudian setting di sini SKU-nya Lasso M. Harga belinya semisal 20.000. Harga untuk member misal 25.000. Harga untuk reseller semisal 27.500. Harga umum misal 30.000. Harga jual misal 40.000. Harga khusus misal 25.000. Satuannya piece, poinnya kosongin aja, berat 120. Kemudian klik terapkan semua. Kemudian tambah gambar varian. Kita isi sembarang dulu aja di sini, misal ini. Klik. Kalau sudah, klik ini set utama. Kemudian simpan. Oke, kita sudah punya satu produk. Kemudian lanjut ke setting di produksi. Kemudian ke pengaturan produksi. Nah, di sini kita setting upahnya ya. Upah dari proses produksi di sini. Kemudian kita setting untuk harga potong kain itu satu rollnya upahnya berapa. Misal potong kain 30.000, untuk jahit satunya misal 3.000, obras misal 2.000, gosok 500. Ini hanya contoh ya, bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Kalau sudah, klik simpan. Kemudian kita setting ke template produksinya. Template produksinya itu proses-proses apa aja sih yang dipakai buat produksi produk ini. Kita geser ke tab template produksi, kemudian update template. Bisa misal produk Lasso M itu ada potong kain, ada jahit, kemudian obras, kemudian ngelipet sama QC. Kalau sudah, kita klik simpan. Yes. Nah, kita tutup. Produksi susulan ini misal dalam satu SPK, kemudian ada susulan misal buat ciput atau apa, bisa klik di sini, diaktifin. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke daftar SPK. Untuk membuat SPK kita bisa klik di sini buat SPK. Tanggal selesai targetnya misal seminggu dari sekarang, bisa kita set ke tanggal 30. Kemudian keterangannya misal buat PO Lasso M, mereknya misal Elma, nama produknya misal tadi Lasso M. Pilih bahannya. Ini karena bahan belum ada, kita tutup dulu. Kita setting ke katalog produk, klik Lasso M, kemudian tambahkan bahan, pilih kategorinya Lasso. Di sini masukkan panjangannya misal 120 cm.
80 cm ke daftar, lalu klik tambahkan. Setelah itu kita balik lagi ke SPK tadi, klik tanggal selesainya, keterangannya PO Lasso M, mereknya Elma, kemudian produknya Lasso M, bahan tadi ini, terus kita alokasikan bahan Lasso M. Kita lanjut ke tanah hitam sama tadi mana ya, sama kaki nggak ada, berarti dua ini dulu lah contoh, ambil terpilih, terus ini masukin hitam sama yang ini tanah. Misal mau bikin yang lasso hitam tuh 3 roll, bisa klik duplikat sini, duplikat lagi. Kalau yang tanah misal mau 2 roll, klik duplikat. Nah, ini yang template tadi buat kan, ya otomatis di sini. Setelah semua diisi, bisa klik simpan. Oke, ini tanggalnya jatuh, deadline-nya 6 hari lagi. Terus kemudian kita bisa lihat di sini untuk produksi. Kemudian kan proses dari sini ada potong kain, jahit, obras, melipat sama QC. Pertama, jika ada potong kain berarti bisa diinput di sini. Input potongan di sini, misal tukang potongnya ini Adul. Nah, di sini. Nah, ini misal yang hitam tuh ambil yang 24 kilo. 24,33. Nah, bisa diklik sini. Jumlahnya berapa? Hasilnya misal 1 roll hasilnya jadi 125. Ini bisa diinput 125, diklik simpan. Kemudian yang tanah misal ambil yang kilonya 24. Nah, jumlahnya berapa? Misal 118, klik simpan. Kemudian misal baru yang dipotong baru 2 ini, balik ke sini. Nah, ini kan data udah ada di sini, 125 sama 118. Kemudian jika sudah lanjut ke jahit, misal 125 ini sudah dijahit sama siapa gitu, hasilnya sudah 60 yang udah jahit, lalu bisa dimasukin di sini, pilih operatornya, misal Abdul Latif, dia sudah jahit 60 piece, kemudian yang reject 1. Nah, bisa diinput di sini, rejectnya 1, kemudian simpan hasil. Simpan hasil itu ketika sudah disimpan dia nggak bisa diedit lagi. Kalau yang simpan sementara dia bisa diedit, misal hanya buat simpan sementara. Nah, di sini klik simpan sementara, dia bisa diupdate. Misal nggak jadi nih, yang sebenarnya salah input harusnya 58, ini bisa diedit 58, kemudian simpan. Kalau sudah selesai, bisa diverifikasi di sini, klik yes. Nah, udah. Kemudian ada yang jahit lagi selesai, misal si Abida Septianto ini hasilnya misal 20, stok rejectnya kosong, terus simpan. Oke, terus lanjut lagi, misal ubras, input hasil sama kayak yang tadi, pilih oke, kemudian input ke ubras, input hasil, lian hasilnya misal 60, simpan hasil, yes. Setelah itu tutup, ke lipat.
input hasil sama kayak tadi, misal hasilnya 60, simpan, terus lanjut ke QC. Input hasilnya misal 60 juga, simpan hasil, yes. Oke, setelah itu kita input yang ini, misal relatif 110, storage-nya 2, simpan. Kemudian obras, simpan hasil sama melipat. Nah, 70, simpan hasil, yes. Setelah itu QC, itu juga 70, simpan. Oke, setelah itu kita lanjut ke payroll ya. Ke payroll, ke di sini payroll. Terus untuk lanjut ke yang tadi, misal kita mau gajian ke siapa nih? Misal payroll Rian, lihat detail. Nah, ini dia ngerjain apa aja. Kemudian klik sisihkan di sini. Setelah disisihkan, siapa aja misal Rian, terus kalau sisihkan, terus Kurniasih sisihkan, terus Subaida sisihkan. Setelah itu di sini misal mau dicetak daftarnya di sini dipilih semua, terus cetak list semua. Nah, ini misal mau dicetak, kemudian kalau mau cetak slip gaji bisa pilih yang ini. Nah, ini daftarnya kerjaannya apa aja nih, hasilnya buat minggu ini. Terus setelah itu misal mau proses yang berbeda, klik proses penggajian. Misal dia punya utang, mau dibayar utang minggu ini berapa, misal kalau nggak ada ya kosongin aja, simpan ke dompet tuh. Misal gaji minggu ini tuh nggak mau diambil semua, mau disisihin, disimpan 100.000, bisa ditulis 100.000 di sini. Lanjutkan. Kemudian setelah itu data kan akan pindah ke belum dibayar. Nah, di sini misal mau dicetak slip juga bisa. Cetak slip, ada keterangannya, simpan ke dompet berapa, yang ditarik tunai berapa. Kemudian kalau sudah, bisa klik ubah dibayar. Keterangannya bisa dikosongin atau kasih keterangan untuk pembayarannya juga. Kemudian ini ada potong kas, misal dalam membayar gajian ini tuh motong kas ke produksi, ini bisa dicentang. Kalau enggak bisa dicentangnya dihapus, klik sini. Kemudian konfirmasi wayang, yes. Nah, setelah itu datanya udah masuk ke dibayar. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini sampai sini dulu. Kita lanjut ke tutorial berikutnya.